Pemirsa, geger ditemukan sebuah rumah tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Rumah itu langsung digerebek para penegak hukum dan polisi menangkap 2 orang dan menyita ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Tak hanya itu pemirsa, mantan artis sinetron kolosal ditangkap polisi, bahkan ia mengedarkan uang palsu untuk amal. Bank Indonesia mengapresiasi langkah sigap kepolisian mengungkap praktik pembuatan uang palsu. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTA Supal yang terdiri dari BIN, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Bea Cukai. Lalu bagaimana pengawasan dan pencegahan yang dilakukan Bank Indonesia? Kasus uang palsu kembali marak terjadi. Mantan artis sinetron kolosal SAW ditangkap polisi pada Rabu 2 April 2025 lalu oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan pelaku, uang palsu didapat dari temannya. Polisi masih mendalami kemungkinan uang itu diproduksi sendiri. Polisi telah memeriksa 6 saksi termasuk SAW dan suami Siria. Penyidik masih menyelidiki sumber uang palsu dan mesin pencetaknya. Untuk yang diperiksa sekarang adalah 6 orang, yaitu security, kemudian kasir, ya, dan suami Siri. Apakah SAW sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka? Tersangka 1 orang, SAW. Ya. Untuk suami Siri sendiri, Bu? Untuk suaminya belum ditetapkan, karena memang kita mencari titik jelas, ya, apakah dia ikut serta atau hanya mendampingi dari pelaku. Bu, menurut keterangan SAW sendiri, dia mendapatkan uang palsu tersebut beli atau memang dicetak sendiri? Ya, jadi kalau menurut keterangan dia dapat dari temennya. Nah, temennya ini yang kita harus cari, ya, apakah betul dia mendapatkan itu atau dia mencetak dan yang lain-lain harus kita dalami dan kita kembangkan jelas. Untuk memastikan, Bu, si DA ini suaminya atau siapa? Suami Siri. Suami Siri dia DA. ngakunya suami Siri. Penyidik juga sedang mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan berkaitan dengan jaringan uang palsu lain. Saat ditangkap, polisi mengamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 2.235 lembar. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil mengamankan pelaku dengan modus kejahatan menggunakan uang palsu. Yang saat ini pelaku juga sudah kami amankan dan sudah kami dalam proses pemeriksaan. Barang buktinya ada berapa banyak, Pak? Barang buktinya ada sekitar 2.235 lembar pecahan Rp100.000. Beberapa waktu lalu, Kepolisian Sektor Tanah Abang menggerebek sebuah rumah di Perum Gria Melati 1 Blok C3, Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas juga menemukan tumpukan uang palsu dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Penggerebekan dilakukan menyusul kasus pengembangan peredaran uang palsu yang tengah ditangani aparat kepolisian. Polisi juga mengamankan 2 orang serta beragam alat cetak dan alat potong, mesin pengering rambut serta tinta aneka warna. Selain di Bogor, petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat juga menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu di sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sempat terjadi perlawanan saat petugas berusaha masuk ke dalam kamar hotel. Lantaran kalah jumlah dengan petugas, pelaku tidak bisa berkutik saat petugas menangkapnya. Dari dalam kamar, petugas mendapati barang bukti berupa ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan uang dolar yang diduga palsu disembunyikan di belakang sofa.
Penangkapan dua pengedar uang palsu ini setelah pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta di stasiun Tanah Abang. Pelaku M dan EYD berperan sebagai penjual uang palsu kepada beberapa orang yang merupakan sindikat yang sama. Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTA Supal yang terdiri dari BIN, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Bea Cukai. Lalu bagaimana pencegahan yang dilakukan Bank Indonesia? Kolaborasinya kan tadi, karena kita punya namanya BOTA Supal yang berkoordinasi untuk melakukan tindakan represi di dalam penanggulangan uang palsu di Indonesia ini, karena ada pembentukan itu yang dibentuk oleh BIN, kemudian Bank Indonesia, kemudian tadi Kejaksaan, kemudian juga ada dari Bea Cukai, itu rutin Mbak. Jadi begitu penegak hukum itu mengindikasikan ada ada follow up-nya, itu langsung kita berkoordinasi. Edukasi seperti apa yang bisa diberikan kepada warga agar tidak tertipu uang palsu? Apa yang bisa dilihat, kemudian apa yang bisa diraba dan diterawang yang selalu dilakukan. Apa sih melihat ciri-ciri uang asli dari 3D yang gampang dipahami masyarakat? Salah satunya adalah ya tadi kita lihat tentunya yang paling besar uang pecahan besar, yang biasanya target palsu kan biasanya pecahan besar itu atau 100 sampai 50.000 gitu. Nah, di 100.000 itu kita lihat ada namanya kayak bunga anggrek yang berwarna yang bisa berubah-ubah. Itu gampang sekali dilihat, itu gampang dilihat dengan gampang sekali. Yang kedua adalah benang pengaman. Benang pengaman itu selalu ada dinamis warnanya, terus ada tulisannya yang 100, 100.000, 50.000. Itu adalah dua fitur yang sebetulnya mudah dilihat dan itu dengan teknologi tinggi. Jadi meskipun mudah dilihat, itu adalah pengaman dan ciri-ciri untuk aset rupiah yang sangat-sangat teknologi tinggi. Sehingga itu yang dilakukan dilihat. Nah, kemudian kita bicara diraba yang paling umum. Diraba itu dengan tangan, Pak. Ada yang namanya di depan dan lain-lain. Nah, biasanya kertas itu selalu yang asli itu kasar. Ada namanya intaglio kalau kalimatnya. Itu kasar-kasar dan ada bergelombang. Entah itu di dalam nama pahlawannya di sana, kemudian ada rupiahnya dan yang lain itu selalu kasar karena sehingga ada bergelombang. Itu namanya intaglio, itu selalu bisa kita rasakan diraba. Apalagi pertanyaannya tadi kalau rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang mohon maaf, yang disable yang buta gimana? Itu ada blind code. Jadi paling tinggi itu blind code diraba juga. Kalau 100.000 itu ada blind code-nya, kodenya berapa, 50.000 sampai dengan yang 1.000. Sehingga dari situ memang diraba itu bisa kita lakukan seperti itu, baik itu yang lapisan depan maupun yang lapisan belakang. Nah, kalau kita bicara di terawang, itu ada watermark-nya, bisa dilihat di terawang gitu, ada gambar-gambar di dalamnya, kemudian yang lainnya. Sehingga 3D itu sebetulnya yang terus kita sosialisasikan karena mengenali ciri-ciri uang asli itu mudah tadi dengan 3D. Baik yang dilihat, maupun yang diraba, maupun yang diterawang. Tim TV One mengabarkan.